Halo semua, kami dari kelompok 5. Sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Agus Wasana. Yang kedua, Karol Robeka Bukit. Yang ketiga, Fitri Handayani. Yang keempat, Gilbert M. Situmeang. Yang kelima, Marisa Agustina Marsauli. Dan yang terakhir ada Natalia Valentina Purba. Nah, materi kali ini membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Sebelum lanjut ke materi, apa aja sih yang perlu diketahui? Yang pertama, apa itu kepemimpinan dalam organisasi? Yang kedua, gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Dan yang keempat, ada contoh kasus gaya kepemimpinan demokratis pada PT Arta Surya Jaya. Kita lanjut ke materi. Apa itu kepemimpinan dalam organisasi? Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. 1. Gaya kepemimpinan autokratis. 2. Gaya kepemimpinan demokrasi. 3. Gaya kepemimpinan karismatik. 4. Gaya kepemimpinan paternalistik. 5. Gaya kepemimpinan birokrasi. 6. Gaya kepemimpinan partisipatif. 7. Gaya kepemimpinan delegatif. 8. Gaya kepemimpinan transaksional. 9. Gaya kepemimpinan situasional. 10. Gaya kepemimpinan transformasional. 11. Gaya kepemimpinan melayani. Berikut beberapa penjelasannya. 1. Gaya kepemimpinan autokratis. Istilah autokratis berasal dari dua kata, yaitu autos yang berarti sendiri atau diri pribadi, dan kratos berarti kekuasaan atau kekuatan. Gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dari dirinya sendiri dan secara pribadi. 2. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. 3. Gaya kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidak heran apabila memiliki pengikut atau masa depan yang jumlahnya besar. 4. Gaya kepemimpinan paternalistik. Tipe ini memiliki sifat kebapakan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu didorong dalam melakukan sesuatu. 5. Gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan yang akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur produser atau melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. 6. Kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ide dapat mengalir dari bawah atau dari anggota karena posisi kontrol atas pemecah suatu masalah, perbuatan keputusan dipegang secara bergantian. 7. Gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasanya disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. 8. Gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward kepada bawahan yang berhasil melakukan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. 9. Gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin menerapkan kepemimpinan ini lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dan para anggota melakukan setiap tugasnya. Gaya ini mencoba mengombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi kondisi yang ada. 11. Gaya kepemimpinan melayani. Hubungan yang berjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Terakhir, ada contoh kasus gaya kepemimpinan demokratis pada PT Arta Surya Jaya Bojonegoro. Terdapat 4 gaya dimensi kepemimpinan demokratis yang diajukan, yaitu 1. Partisipasi sosial, ikut sertanya yang dipimpin dalam kegiatan kepengurusan.
Maksudnya, pemimpin dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, pemimpin mau menerima saran dan mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. 2. Tanggung jawab sosial, memiliki jiwa yang bertanggung jawab daripada pimpinan daripada dipimpin. Maksudnya, seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap bawahan, misalkan tanggung jawab terhadap lingkungan kerja dan keselamatan kerja karyawan. 3. Dorongan sosial, adanya dukungan daripada yang dipimpin terhadap pimpinan. Maksudnya, pemimpin selalu memberikan dorongan atau motivasi terhadap para bawahan untuk berprestasi dan terus berkarya. 4. Pengawasan sosial, adanya pengawasan dilakukannya oleh yang dipimpin terhadap bawahan dalam melaksanakan suatu tugas atau yang berhubungan dengan perusahaan. Dari pemaparan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dapat mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta bawahannya. Sekian dari hasil video kerjasama kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.